Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Fatihah Wardia dengan NIM akhir 031. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara retorik tentang kisah inspiratif. Nah, karena subjek kisah inspiratif ini tidak ditentukan dan tidak terbatas pada wilayah tertentu, berarti cakupannya bisa sangat luas. Dan yang paling penting adalah kisah yang mampu membangkitkan semangat dan motivasi dalam kehidupan. Karena saya seorang mahasiswa dan mungkin teman-teman juga pelajar, maka tokoh yang akan saya bagikan kisahnya adalah salah satu tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan, yaitu Albert Einstein. Ada yang mengenalnya sebagai ahli matematika atau fisikawan. Kalau perlu saya tambahkan, beliau juga termasuk ilmuwan terhebat di abad ke-20 dan menempati urutan ke-10 dalam buku yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, sebelum itu, mari kita simak biografi beliau yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Jerman, lebih tepatnya di Ulm, Württemberg. Ayah beliau bernama Hermann Einstein, yang berprofesi sebagai penjual keranjang burung dan kemudian menjadi pekerja elektronika. Sedangkan ibunya bernama Pauline, seorang wanita keturunan Yahudi. Albert Einstein meninggal pada tanggal 18 April 1955 di New Jersey, Amerika Serikat. Beliau juga meninggalkan salah satu penemuan yang terkenal, yaitu teori hukum relativitas, dan juga beberapa pelajaran berharga yang akan saya bahas nanti. Teman, kita mengetahui bahwa Albert Einstein adalah ilmuwan yang jenius. Namun kejeniusan beliau bukanlah kejeniusan yang terjadi secara ajaib. Bahkan di masa kecilnya beliau cenderung pemalu dan suka menyendiri. Ada yang menyebutkan bahwa beliau menderita sindrom Asperger yang berhubungan dengan gejala autisme. Bentuk kepala beliau yang tidak biasa kemungkinan disebabkan oleh disleksia, sehingga yang menyebabkan beliau menjadi sosok pemalu seperti itu. Sampai usia 3 tahun pun beliau masih belum bisa berbicara. Kalau meninjau dari masa kecil beliau, kita akan berpikir betapa tragis dan terbelakangnya beliau. Namun keterbelakangan itu justru bukan akhir dari segalanya, dan beliau membuktikannya. Kesuksesan beliau yang terjadi di kemudian hari membuktikan bahwa keterbelakangan bukanlah final dari segalanya. Keterbelakangan, ketidaksempurnaan, dan kekurangan kita yang lain adalah salah satu dari sekian banyak narasi kehidupan yang harus kita lalui. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu melalui narasi kehidupan tersebut. Kembali ke masa kecil Albert Einstein. Beliau juga menghabiskan waktunya dengan bermain dan berimajinasi. Dengan memperhatikan alam dan lingkungan sekitarnya, timbullah berbagai pertanyaan yang mengusik hati beliau. Pertanyaan tersebut beliau tujukan kepada orang tuanya. Kalau dirasa jawabannya kurang memuaskan, beliau akan mencari jawabannya sendiri. Bermain dan berimajinasi, seperti itulah kebiasaan beliau sewaktu kecil. Oleh karena itu, Albert Einstein juga mengungkapkan suatu pernyataan yang terkenal, yaitu imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Oke teman-teman, saatnya untuk membahas pelajaran-pelajaran berharga yang Albert Einstein berikan kepada kita. Yang pertama, penghargaan bukanlah tujuan akhir kita. Diceritakan bahwa suatu ketika Albert Einstein menghadiri sebuah acara di Prussian Academy. Beliau saat itu datang dengan pakaian biasa dan tidak menggunakan medali kehormatan. Oleh karena itu, teman-temannya yang mengenakan medali bertanya apakah istri beliau lupa memasangkannya. Beliau menjawab, tentu saja tidak. Istriku ingat, hanya saja aku yang tidak mau mengenakannya.
Bagi seorang ilmuwan, mengenakan medali kehormatan atas prestasi yang telah diraih merupakan hal yang lumrah dan tentu saja membanggakan. Tetapi, sikap Albert Einstein menunjukkan kepada kita bahwa penghargaan dan medali bukanlah tujuan akhir dari apa yang telah beliau lakukan selama ini. Beliau melakukan eksperimen, berpikir, melakukan penelitian, itu semua bukan untuk medali, tetapi ditujukan untuk memecahkan masalah yang beliau temui. Nah, pelajaran yang kedua, pikir dan tetapkan sasarannya, lalu kejarlah. Suatu ketika, Albert Einstein dan asistennya membutuhkan sebuah alat penjepit kertas. Ketika mencari di rak-rak laci, mereka hanya menemukan satu alat penjepit kertas yang sudah bengkok. Maka Albert Einstein pun berniat untuk meluruskan penjepit kertas yang bengkok itu. Maka otomatis beliau juga membutuhkan alat lain untuk meluruskan penjepit kertas yang bengkok. Asistennya kemudian menggeledah kembali kantor tersebut, kemudian menemukan sekotak alat penjepit yang diberikannya kepada Albert Einstein. Lalu Albert Einstein mengambil satu alat penjepit kertas itu yang tidak bengkok untuk meluruskan yang bengkok. Jadi melihat asistennya yang sangat heran itu kemudian bertanya kepada beliau, mengapa harus repot-repot meluruskan alat penjepit yang pertama, yang bengkok itu ya? Kan sudah ada sekotak alat penjepit kertas yang baru. Maka apa jawaban beliau? Ketika saya sudah menetapkan sebuah sasaran, maka sulitlah sesuatu untuk menghalangi saya. Inilah cara berpikir Albert Einstein untuk pemecahan masalah. Pemikiran beliau tidak didasarkan pada cara yang praktis, tetapi lebih kepada cara penyelesaian masalah yang lain. Ketika masalah mereka belum teratasi, maka beliau akan memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Itulah pemikiran beliau yang dapat kita teladani. Pelajaran yang ketiga, jangan perhatikan bendanya tapi pikirkan isinya. Salah satu kebiasaan Albert Einstein yang mampu mengantarkan beliau pada banyak penemuan di bidang sains, yaitu kemampuannya untuk melihat sesuatu yang tidak kasat mata pada benda yang kasat mata. Artinya begini, ketika beliau melihat suatu benda, mata beliau tidak terfokus pada benda itu saja, tetapi memikirkan juga tentang bagaimana proses benda itu diciptakan. Contohnya ketika beliau berhadapan dengan teori ruang dan waktunya Isaac Newton. Beliau tidak semata-mata fokus pada bagaimana teori itu berbicara, tetapi sampai menelusup masuk untuk menemukan inti teori dari cara berpikirnya Newton, sehingga mampu menjelaskan kembali cara berpikir Newton dengan bahasa beliau sendiri. Cara berpikir ini disebut cara berpikir radikal. Artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Orang-orang jenius memiliki kemampuan pengamatan yang tinggi, yang biasanya terluput dari perhatian orang-orang awam. Pelajaran yang keempat, sekaligus terakhir, yaitu jangan takut salah. Kehebatan Albert Einstein merupakan kehebatan dari seseorang yang pernah melakukan kesalahan dan kegagalan. Hanya saja beliau memandang kesalahan yang telah beliau perbuat itu sebagai peluang untuk berbenah. Dalam salah satu pendapatnya beliau mengatakan, siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka dia tidak akan pernah mencoba sesuatu yang baru.
Artinya, kita melakukan kesalahan untuk mendapatkan pelajaran untuk tidak mengulang kembali kesalahan yang sama. Itu sama saja dengan menjadikan pengalaman sebagai guru kita dalam membimbing untuk meraih kesuksesan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai biografi dan 4 pelajaran berharga yang telah Albert Einstein tinggalkan kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.